Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tia Estaifada dari Manajemen E dengan NIM akhiran 223. Di sini saya akan menjelaskan tentang populasi, sampel, dan teknik sampling. Pengertian populasi. Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari objek penelitian atau individu-individu yang hendak diteliti. Individu atau satuan ini bisa dalam bentuk orang-orang, peristiwa, benda-benda, dan lain sebagainya. Menurut Sugiono, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas subjek atau objek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jenis-jenis populasi. Terdapat 3 jenis populasi, yaitu yang pertama, berdasarkan jumlah populasinya dibagi menjadi 2, yaitu populasi terbatas dan populasi tak terbatas. Populasi terbatas yaitu sumber data yang relatif dapat dihitung jumlahnya, karena batasannya jelas secara kuantitatif. Sedangkan populasi tak terbatas yaitu sumber daya yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk jumlah, karena tidak terdapat jumlah batasannya. Yang kedua, berdasarkan sifat populasinya dibagi menjadi 2, yaitu populasi homogen dan populasi heterogen. Populasi homogen yaitu jenis populasi di mana unsurnya mempunyai sifat yang sama sehingga jumlahnya secara kuantitatif tidak perlu dipermasalahkan. Sedangkan populasi heterogen yaitu jenis populasi di mana unsurnya terdapat sifat yang bervariasi sehingga harus ditetapkan batasan-batasan secara kuantitatif dan kualitatif. Yang ketiga yaitu berdasarkan perbedaan lain dibagi menjadi 2, yaitu populasi target dan populasi survei. Populasi target yaitu jenis populasi yang telah ditentukan sesuai dengan masalah penelitian, sedangkan populasi survei yaitu jenis populasi yang terliput dalam penelitian yang akan dilaksanakan. Yang selanjutnya yaitu populasi finite dan infinite. Populasi penelitian dapat dibedakan menjadi populasi finite dan populasi infinite. Populasi finite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi secara pasti diketahui, sedangkan populasi infinite adalah suatu populasi yang jumlah anggota populasi tidak dapat diketahui secara pasti. Supardi 1993. Definisi sampel. Menurut Sugiono, sampel didefinisikan sebagai bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Dijelaskan pula pengambilan sampel dilakukan peneliti karena beberapa kondisi. Menurut Ari Kunto, sampel adalah sebagian bagian atau wakil dari populasi yang diteliti. Sedangkan menurut Gulo, sampel merupakan himpunan bagian atau subset dari suatu populasi. Selanjutnya yaitu kerangka sampling. Kerangka sampling atau sampling frame adalah sebuah daftar yang memuat data mengenai seluruh unit atau unsur sampling yang terdapat pada populasi sampling. Orang sering mengatakan kerangka sampling adalah daftar nama-nama yang terkandung dalam populasi penelitian. Adapun kegunaan sampling yaitu yang pertama, menghemat biaya, yang kedua, mempercepat pelaksanaan penelitian, yang ketiga, menghemat tenaga, yang keempat, memperluas ruang lingkup penelitian, dan yang kelima, memperoleh hasil yang lebih akurat. Adapun faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengambilan sampel. Yang pertama, membatasi populasi. Sasaran penelitian dapat dalam bentuk manusia ataupun bukan manusia seperti geografis, penyakit, penyebab penyakit, program kesehatan, dan gejala penyakit. Yang kedua, mendaftar seluruh unit yang menjadi anggota populasi. Yang ketiga, menentukan sampel yang akan dipilih dari daftar anggota populasi tersebut, kemudian dipilih yang akan digunakan sebagai sampel. Dan yang keempat, menentukan teknik sampling. Rumus menghitung sampel atau ukuran sampel. Pada penelitian, rumus Lovin biasa digunakan untuk menghitung dan menentukan sampel yang tepat dalam sebuah penelitian. Rumus ini merupakan salah satu bidang ilmu yang digunakan saat menghitung data dengan jumlah populasi yang besar. Sampel penelitian sendiri merupakan gambaran umum mengenai populasi yang mampu mewakili populasi yang diamati. Secara matematis, rumus Lovin ditulis dengan N kecil sama dengan N besar dibagi 1 ditambah N besar dikali E pangkat 2. Dalam rumus tersebut terlihat unsur-unsur rumus seperti N kecil, N besar, dan E.
Penjelasan unsur tersebut yaitu N kecil adalah jumlah sampel yang dicari dan N besar adalah jumlah populasi, sedangkan E adalah margin error yang ditolerasi. Pengertian probability sampling. Probability sampling dapat diartikan sebagai metode pengambilan sampel yang menggunakan beberapa bentuk pemilihan acak. Untuk mendapatkan metode pemilihan acak, seorang peneliti harus menyiapkan beberapa proses atau prosedur untuk dapat memastikan bahwa unit yang berbeda ada di dalam populasi dan memiliki kemungkinan yang sama untuk dipilih. Menurut Sugiono, probability sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Jenis-jenis probability sampling. Ada 5 metode yang bisa digunakan untuk mengambil sampel. Yang pertama, pengambilan sampel acak sederhana. Pengambilan sampel acak sederhana yang termasuk di dalam teknik probability sampling ini dianggap sebagai metode pengambilan probability sampling yang paling mudah. Untuk dapat melakukan metode ini, yang harus dilakukan peneliti adalah memastikan bahwa semua anggota populasi sudah dimasukkan ke dalam daftar induk dan subjeknya dipilih secara acak dari daftar induk tersebut. Yang kedua, pengambilan sampel acak bertingkat. Jenis pengambilan sampel probability sampling yang kedua adalah pengambilan sampel acak bertingkat atau yang disebut sampel acak proporsional. Pengambilan sampel dengan metode ini, subjek awalnya dikelompokkan ke dalam klasifikasi yang berbeda, misalnya berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau status sosial ekonominya. Yang ketiga yaitu pengambilan sampel acak klaster atau area. Metode selanjutnya adalah pengambilan sampel acak klaster atau area yang dilakukan jika ukuran populasi terlalu besar untuk melakukan pengambilan sampel acak sederhana. Dalam pengambilan sampel acak klaster atau area ini, suatu populasi dibagi menjadi klaster yang unik. Yang keempat, pengambilan sampel sistematis. Teknik probability sampling selanjutnya adalah pengambilan sampel sistematis. Pengambilan sampel acak sistematis ini sering dibandingkan dengan perkembangan aritmatika, di mana perbedaan antara dua angka berurutan dengan memiliki nilai yang sama. Yang kelima yaitu pengambilan sampel multitahap. Teknik terakhir adalah pengambilan sampel multitahap. Pengambilan probability sampling dengan sampel multitahap ini adalah metode pengambilan sampel yang jauh lebih kompleks daripada variasi sederhana. Biasanya, penelitian sosial terapan adalah penelitian yang paling nyata menggunakan pengambilan sampel multitahap. Pengertian non-probability sampling. Non-probability sampling adalah kebalikan dari probability sampling. Probabilitas elemen populasi yang dipilih tidak diketahui. Teknik ini tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Menurut Sugiono 2016, non-probability sampling adalah teknik yang digunakan untuk pengambilan sampel yang tidak memberikan kesempatan atau peluang yang sama bagi setiap anggota populasi atau setiap unsur untuk dipilih menjadi sebuah sampel. Tujuan dari peneliti memakai sampling ini yaitu untuk generalisasi terhadap populasi yang tidak begitu penting dibandingkan dengan penemuan yang diperoleh ketika melakukan sebuah penelitian, atau peneliti mempunyai hambatan-hambatan sehingga melakukan penghematan sumber daya yang ia miliki. Jenis-jenis non-probability sampling. Ada 6 metode yang bisa digunakan untuk mengambil sampel pada non-probability sampling. Yang pertama, convenience sampling. Convenience sampling akan dipilih seorang peneliti apabila penelitian sudah memiliki informasi mengenai elemen yang telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai sebuah sampel penelitian tersebut. Yang kedua yaitu purposive sampling. Purposive sampling adalah sebuah metode untuk penetapan sampel yang dilakukan dengan cara menentukan target dari elemen populasi yang diperkirakan paling cocok untuk dikumpulkan datanya. Yang ketiga yaitu kuota sampling. Kuota sampling yaitu jenis lain dari purpose sampling. Untuk jenis sampling ini, dalam menentukan banyaknya jumlah elemen yang terpilih sebagai sampel akan ditentukan berdasarkan dari kuota maksimal sebanding dengan komposisi tiap-tiap kelompok tersebut.
Yang keempat yaitu judgment sampling. Judgment sampling adalah metode yang dipilih peneliti apabila peneliti menentukan subjek dari sampel yang dipilih berdasarkan judgment atau penilaian dari peneliti saja. Yang kelima, snowball sampling. Snowball sampling adalah teknik penentuan sampel yang awalnya jumlahnya kecil. Lalu sampel ini disuruh untuk memilih teman-temannya untuk dijadikan sebagai sampel. Seperti itu seterusnya, sehingga jumlah sampel akan menjadi semakin banyak. Yang terakhir yaitu sampling aksidental. Sampling aksidental yaitu metode penentuan sampel atas dasar kebetulan, yaitu siapapun yang kebetulan bertemu dengan peneliti bisa digunakan sebagai sampel. Jika rasa orang yang kebetulan ditemui tersebut cocok digunakan sebagai sumber data. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.